Saya ingin langsung ke Bang Ngabalin. Bang, komentari statement dari Bang Haris tadi bahwa ada tercermin pengadilan sandiwara di sana, Bang. Saya jujur tidak seberani Haris. Kalau bentar Bang, maksudnya tidak seberani itu apa? Kata-kata Abang tidak seberani itu apa tidak maksudnya? Seberani. Saya tidak bisa masuk di wilayah itu. Jadi artinya saya mencatat dengan baik, bukan mengiyakan saya tapi tidak bisa mengungkapkan. Ya, artinya saya tidak berani mengatakan kalau pengadilan itu pengadilan sandiwara. Oke, baik. Karena saya harus menghormati konstitusi. Karena begini, di pengadilan itu kan ada pengacara, pembela, ada hakim, ada jaksa. Undang-Undang nomor 8 tahun 81 Pasal 1 di angka yang ke-6, penuntut umum itu adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Untuk apa? Untuk menuntut. Jadi kalau kita tidak menghormati proses itu, saya tidak tahu lagi undang-undang mana yang kita pakai. Itu yang saya bilang saya tidak berani. Tapi tadi dikomentarin oleh Bang Haris tadi bukan hanya persoalan jaksa, tapi di sini ada barang bukti, ya, kemudian juga begini, ada bahwa ada barang bukti, ada fakta-fakta, ada saksi-saksi. Kemudian hakim tidak menggunakan itu sebagai pertimbangan hukum. Kemudian itu menjadikan jaksa dalam memberikan tuntutan. Saya tidak berani dalam memberikan komentar itu. Karena itu bukan wilayah yang bisa kami masuk. Oke. Ya, saya harus menghormati proses itu. Dan saat ini kan kita dinonton, TV One ini sedang ditonton oleh jutaan orang rakyat Indonesia. Maka saya bertanggung jawab dari kantor staf presiden untuk juga memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Baik, kita hormati proses hukum, kita serahkan kepada proses hukum yang sedang berlangsung dan kita mengharapkan hasil yang seadil-adil dan sebaik-baiknya, begitu ya Bang ya. Nah, saat ini kita juga punya sedikit tampilan di layar kaca Anda, mungkin Anda bisa melihat pemirsa ini berkaitan masih dengan proses hukum. Pria posting ini kita lihat ya, ini adalah beberapa judul mengenai kebebasan berpendapat, membungkam kritik dengan online shaming, pendukung penguasa berlindung di balik pasal karet. Kemudian kita lihat ini ada statement dari Rizal Ramli. Hari ini auranya semakin otoriter, kritik buzzer pun menyerang. Kemudian ada dari LP3S, ini sebuah lembaga yang menyebutkan bahwa ternyata Indonesia ini berada dalam kategori ciri negara otoritarian. Ada beberapa kriteria yang disampaikan. Kemudian pria posting lelucon Gus Dur beberapa tahun lalu mengenai 3 polisi jujur berujung diklarifikasi oleh polisi. Ini adalah beberapa statement-statement mengenai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, begitu ya. Saya ingin mendengar komentar Bang Haris dulu. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini sebagai contoh kasus mengenai seorang polisi, mengenai seorang pria komentari soal polisi, dan kemudian ada beberapa hal lainnya. Bagaimana Bang Haris? Ya itu mah contoh kecil aja. Ada ratusan kasus lainnya yang orang dipidanakan karena ekspresinya atau lewat sosial media, lewat undang-undang ITE. Ya. Ada satu teman namanya Vincent di Maluku Utara di Halmahera. Dia dipaksa masuk kerja ketika masa COVID. Lalu dia protes dan dia juga di PHK tanpa kejelasan oleh satu perusahaan asing. Tidak dapat pembelaan, dia protes di mekanisme yang resmi tidak berjalan, akhirnya dia protes di Facebook, malah dipidana kena undang-undang ITE, dan sekarang dia mendekam di penjara. Bahkan Bupati Halmahera itu sudah terus serta memberikan jaminan tidak dilepas. Itu ada lelucon yang tadi baru disampaikan, yang sudah dikenal banyak oleh, mungkin bukan Gus Dur saja, tapi sebelum Gus Dur juga sudah banyak dikenal gitu ya. Itu justru orang dipidanakan gitu. Begini, ekspresi-ekspresi ini tanpa kita bicara soal mekanisme, dia adalah sesuatu yang natural, alamiah. Manusia itu ekspresi. Muka saya berekspresi, mukanya Ali Mokhtar Ngabalin juga mengekspresikan sesuatu, mukanya Anggi, produser acara ini juga mengekspresikan sesuatu. Muka saja diam aja berekspresi. Apalagi jika seseorang itu dilengkapi dengan emosi. Emosi itu nggak harus marah, bisa sedih, ya,
bisa juga dengan pikiran, pasti itu alamiahnya akan berekspresi. Apalagi ketika dia diberikan kesadaran tentang haknya. Jadi ketika orang-orang tersebut dia tidak dihiraukan oleh mekanisme itu berjalan tidak seperti definisi yang ada di dalam aturan hukum, ya orang boleh berekspresi. Sekarang saya mau tanya sama masyarakat yang katanya jutaan orang nonton TV One, apa ada yang salah dari ekspresi Novel Baswedan dengan matanya yang sudah seperti itu? Oke. Mata itu menunjukkan ada kekejaman yang diperbuat terhadap dirinya Novel. Rusaknya mata itu menggambarkan ada kebusukan dan negara 3 tahun diam. Ya, itu ekspresi. Ya kan? Dan kita tahu ada kekejaman dan kita tidak menyelesaikan dengan cara mengungkap dan mengadili penjahat yang sebenarnya. Ya. Lalu kalau itu tidak terjadi, apakah artinya Novel Baswedan sedang membuat hoax? Apakah itu yang artinya kita mau bela ada perempuan yang tiba-tiba bilang matanya Novel itu direkayasa tanpa pernah baca laporan dokter? Jadi menurut saya banyak yang diputar balik. Ekspresi itu adalah wujud dari fakta bahwa dia ada konten fitnah bisa terjadi ya dalam ekspresi tersebut. Tetapi ada ukuran dan ada batasan. Gitu. Okay. Justru ketika fitnah itu dibesar-besarkan lewat mesin yang diproduksi, ya secara sistemik yang dibiayai oleh mungkin anggaran-anggaran negara, baik, Bang, itu bisa makin meresahkan. Ini kalau kita lihat dengan beberapa kasus-kasus ini, kemudian juga tadi kita melihat ada screen capture yang tadi ditampilkan di layar kaca, ada satu yang cukup menarik, bahwa Indonesia telah memenuhi 4 kriteria negara penganut otoritarianisme. Ini menurut Direktur LP3ES, atau ada bermasalah dengan kebebasan demokrasi di negeri ini. Bagaimana tanggapan Bang Haris? Ya, susah dibantah ya argumentasi. Lembaga LP3ES itu lembaga yang punya kredibilitas terhadap ilmu sosial yang cukup panjang sejarahnya, ya kan? Mungkin waktu Ali Mokhtar Ngabalin masih remaja, LP3ES itu sudah bekerja menulis tentang kisah-kisah demokrasi dan perjuangannya di Indonesia. Jadi saya yakin statement itu bukan kaleng-kalengan, bukan statement yang murahan seperti buzzer-buzzer RP itu yang suka ngambilin akunnya orang. Statement itu berangkat dari scientific metodologi yang dilakukan oleh lembaga penelitian sekelas LP3ES. Oke, baik. Nanti kita beri kesempatan kepada Bang Ngabalin ya soal statement ini yang disampaikan oleh LP3ES ini, menyebut Indonesia telah menjadi bentuk negara otoriter. Kita ingin mendengar suara dari perwakilan pemerintah soal statement ini. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.